Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini itu saya akan memberikan contoh soal ya untuk materi akuntansi biaya yang setelah ujian tengah semester. Materi setelah ujian tengah semester itu biasanya terdiri dari akuntansi biaya pesanan, kemudian akuntansi biaya proses, sama biaya standar. Nah, saya akan memberikan materi latihan soal untuk akuntansi biaya proses. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah mempelajari tentang akuntansi biaya proses itu kan terdiri antara satu departemen dan dua departemen. Ya, jadi ini saya akan membahas yang tengah-tengah, yaitu yang dua departemen, karena pada dasarnya prinsipnya itu sama, baik itu satu departemen, dua departemen, tiga departemen, ataupun lebih dari tiga departemen, itu prinsipnya adalah sama. Ya, yang penting teman-teman semua paham alur pengerjaannya. Jadi ini saya langsung akan beri contoh soal. Jadi contoh soalnya di sini adalah di situ ada biaya proses untuk satu departemen. Kemudian untuk departemen ada departemen penyelesaian sama departemen pengolahan. Soalnya adalah ada unit proses persediaan awal dengan bahan baku prosentasenya adalah 60%, biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja sama overhead itu 30%, sejumlah 400 unit di persediaan awal. Kemudian di departemen penyelesaian itu ada bahan baku 80%, biaya konversi 50%. Sejumlah 560 unit. Unit masuk prosesnya adalah 1.400 unit departemen pengolahan. Unit ditransfer ke departemen penyelesaian sejumlah 1.000 unit. Kemudian di departemen penyelesaian berarti kan diterima dari departemen pengolahan itu sejumlah 1.000 unit. 1.000 itu dari soal ya. Jadi tinggal langsung di sini 1.000. Kemudian unit ditransfer ke barang jadi dari departemen penyelesaian itu 1.300, unit dalam proses persediaan akhir di departemen pengolahan ada 800 unit, di departemen penyelesaian ada 260 unit dengan tingkat prosentase penyelesaian yang berbeda-beda ya, seperti itu. Kemudian untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan untuk departemen pengolahan itu ada bahan 60.500, kemudian untuk departemen penyelesaian itu dari pengolahan sejumlah 240.500, tenaga kerjanya 15.000, biaya overhead pabriknya 25.500, kemudian untuk biaya yang ditambahkan itu bahan 415.500, tenaga kerjanya 153, BOP-nya 240.000. Nah, dari data di atas, dari soal itu teman-teman diminta untuk membuat laporan biaya produksi dua departemen dengan menggunakan metode rata-rata. Saya akan membahas yang menggunakan metode rata-rata karena prinsipnya antara metode rata-rata dengan prinsip metode MPKP itu sebenarnya sama cara pengerjaannya, cuman berbeda di pertanggungjawaban biaya. Nah, cara yang pertama untuk membuat laporan biaya produksi dua departemen yaitu bikin laporan biaya produksi untuk satu departemen dulu. Ingat metodenya adalah metode rata-rata ya. Jadi yang pertama adalah laporan biaya produksi untuk departemen pengolahan. Yang jelas di dalam laporan biaya produksi itu terdiri dari tiga tahap ya. Yang pertama adalah data kuantitas, yang kedua biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Nah, di data kuantitas ini, bahan, di situ unit dalam proses persediaan awal, prosentasenya silakan dituliskan 60%, 30%, 30%, sejumlah 400 unit. Unit masuk prosesnya 1.400 unit. Ingat, di dalam data kuantitas, rumusnya adalah antara masukan dan keluaran itu harus sama. Masukan itu apa? Unit yang ada di dalam proses awal, persediaan awal, ditambah unit masuk proses. Sama dengan unit ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir. Kalau dari data kuantitas ini itu jumlahnya sudah sama. 400 ditambah 1.400 jumlahnya adalah 1.800 itu dimasukkan. Kemudian di keluarannya 1.000 ditambah dengan 800 unit itu di keluaran. Nah, kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu sebenarnya tinggal pindah dari soal aja. Silakan langsung dimasukkan. Untuk yang bahan, tenaga kerja, BOP, kemudian totalnya ada 101, kemudian biaya harus dipertanggungjawabkan, bahan tenaga kerja totalnya ada 800, 8.500, jadi totalnya adalah 909.500. Itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh teman-teman. Nah,
Kemudian yang kedua adalah setelah jumlah biaya dituliskan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung yang namanya jumlah unit ekuivalen. Jumlah unit ekuivalen di buku sebenarnya sudah dijelaskan banyak ya. Namun pada prinsipnya kalau di dalam metode rata-rata untuk menghitung jumlah unit ekuivalen itu rumusnya adalah berapa jumlah unit yang selesai dan ditransfer ditambah dengan, nah ini berarti berapa jumlah yang selesai dan ditransfer adalah 1000 ditambah dengan berapa persentase persediaan akhir dikalikan dengan jumlah yang ada di dalam persediaan akhir. Kalaupun bahan, berarti contohnya asal mulanya angka 1800 itu dari berapa unit yang selesai dan ditransfer 1000 ditambah dengan persentase persediaan akhir bahan 100% dikalikan dengan 800 unit. Berarti kan 1000 ditambah dengan 800, maka jumlahnya adalah 1800. Kemudian yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja, berapa jumlah unit yang selesai dan ditransfer? 1000, tenaga kerja persentasenya adalah 60%, maka 1000 ditambah 60% dikalikan 800 unit, maka ketemunya adalah 1480 unit. BOP-nya juga sama, karena kebetulan persentasenya sama. Unit yang selesai dan ditransfer 1000 ditambah dengan 60% kali 800 unit, ketemunya 1480. Kemudian tinggal langsung dibagi saja. Biaya yang ditambahkan, kalau metode rata-rata itu adalah berapa biaya yang ada di dalam persediaan awal itu ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan baru dibagi dengan unit ekuivalen. Berarti kalau di soal ini 60.500 ditambah 415.500 dibagi dengan 1.800. Totalnya adalah 264,5. Nah, di tenaga kerja juga sama, 15.000 ditambah 153 dibagi 1.480. Hasilnya adalah 113,5. Kemudian yang di BOP juga sama, 25.500 ditambah dengan 240 dibagi dengan 1.480. Jadi totalnya 179,4. Nah, ini totalnya ini dijumlah sehingga ketemunya adalah 557,4 dengan total pertanggungjawaban biaya itu adalah 909.500. Nah, tahap yang ketiga itu adalah pertanggungjawaban biaya. Di pertanggungjawaban biaya ini berarti harus dituliskan berapa biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian jumlahnya adalah 1000 unit. Dikalikan dengan 557,4 itu adalah total biaya unit. Ya. Jadi sehingga totalnya adalah 557.400. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Belum ya, karena pertanggungjawaban biaya itu totalnya harus 909 sekian tadi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, maka harus ditambahkan dengan biaya unit dalam proses persediaan akhir. Bahannya 800 unit yang di persediaan akhir kali persentasenya 100% kali dengan biaya per unit 264,5. Tenaga kerja juga sama, 800 unit kali persentasenya 60% kali biaya per unitnya 113,5. Di BOP 800 unit kali 60% kali 179,4 sehingga ini di totalnya 352.192 dijumlah dengan 557.400 hasilnya 909,592. Ada selisih sejumlah Rp92. Apakah boleh? Boleh. Untuk selisih ini masih dimaklumi ketika selisih tersebut bisa di bawah Rp500. Kalau sudah maksimal sampai 1000 itu yang perlu ditoleransi ya, nggak perlu ditoleransi lagi, jadi artinya harus dihitung ulang. Kalau selisih masih di kisaran Rp1.000 bahkan Rp500 atau Rp20 dan lain sebagainya itu masih bisa beri toleransi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke laporan yang kedua, itu tadi yang departemen pertama. Yang departemen kedua, yang departemen penyelesaian, itu pengerjaannya juga sama. Data kualitas berarti tinggal memasukkan unit dalam proses persediaan awal berapa, unit masuk proses berapa, unit yang ditransfer ke barang jadi berapa, unit dalam proses persediaan akhirnya berapa. Itu sudah tinggal dimasukkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan juga sama. Namun bedanya di sini ada tambahan di dalam persediaan awal Departemen Pengolahan biayanya adalah 240.500. Untuk jumlah biaya yang lain itu tetap sama, silakan dituliskan. Sehingga totalnya antara biaya di persediaan awal dengan di biaya yang berjalan itu adalah 1.692.800. Nah, untuk unit ekuivalen caranya sama dengan yang departemen pertama, berarti berapa jumlah barang yang selesai dan ditransfer ditambahkan dengan per
perkalian dari hasil prosentase dikalikan dengan persediaan akhir. Nah, itu dijumlahkan sehingga ketemunya 1560, 1508, kemudian 1582 dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk pertanggungjawaban biayanya juga sama. Jadi ada keterangan kalau misalkan tadi biaya ditransfer ke departemen penyelesaian, maka di pertanggungjawaban biaya ini ditulis biaya ditransfer ke departemen barang jadi sejumlah 1.300 unit. Ini adalah unit yang selesai dan ditransfer, dikalikan dengan total biaya per unit, sehingga totalnya adalah 1.445.860. Nah, biaya unit dalam proses persediaan akhir dari departemen pengolahan itu tadi berapa? 260 unit kali prosentasenya adalah 100% kali 511,4. Kemudian di bahan juga sama, 260 unit kali prosentase kali dengan biaya per unit, sehingga ketika semua ditotal itu jumlahnya adalah 1.692.433. Sebenarnya selisih ini bisa sampai lebih kecil ya. Ini kebetulan selisihnya adalah Rp377. Ya, ini untuk akuntansi biaya proses. Saya rasa yang contohnya untuk akuntansi biaya proses sampai di sini. Terima kasih.